Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru Sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari Ta'alum Production saat ini bersama narasumber kita Muhammad Malusa dan Mantap Malusa. Bagaimana kabarnya Pak Ustaz? Alhamdulillah sehat. Sahabat taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mencoba bertanya kepada narasumber kita berkenaan dengan yang saat ini sedang kita alami bahkan dunia. Yang pertama, Pak Ustaz, kami ingin bertanya tentang wabah yang saat ini sedang melanda belahan dunia. Dalam kategori pandangan Islam, menurut Pak Ustaz ini wabah yang sedang melanda ini, apakah ini sebagai kategori azab, teguran, ataupun ujian? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa wala amma ba'd. Seluruh sahabat-sahabat taklim dimanapun Anda berada, pertanyaan ini memang penting untuk kita cari, kita korek bagaimana pencerahan buat kita, bagaimana sikap kita. Paling tidak yang wajib kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan butiran-butiran ilmu hikmahnya dalam Al-Qur'an. Wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha. Tidaklah daun kering yang jatuh ke tanah, dan kalau bahasa jadi sampah, itu Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengizinkan, dan Allah yang menggerakkan. Nah, kembali lagi kepada penjelasan kita. Kalau kita bahas ilmu tauhid, di situ ada satu pembahasan tentang tauhidul af'al. Kita wajib mengesahkan semua yang bergerak di alam surya, alam semesta jagat raya ini, semuanya akan kepada Allah, dan Allah yang Maha Menentukan. Oleh sebab itu tidak terkecuali COVID-19 ini, itu pun adalah kehendak Allah. Apalagi sebagai seorang yang beriman, tidak akan sah iman seorang muslim kalau tidak melaksanakan rukun-rukun. Contoh, kita sholat tapi nggak baca Fatihah, sah nggak sholat? Karena rukun qauli. Contoh, kita sholat yang setiap rakaat kita sholat, setiap rakaatnya 2 kali sujud, tapi ini 1 aja, sah nggak sholatnya? Karena ngurangin rukun. Begitupun pula orang yang mengaku beriman namun rukun imannya tidak dilaksanakan. Nah, ini dia rukun iman yang wajib kita iman yang terakhir itu adalah wabil qadri khairihi wa syarrihi. Baik dan buruk yang kita alami ini Allah yang mengatur, Allah yang berkehendak, dan Allah yang mengizinkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai seorang pribadi muslim dan kita halayak umum, tentunya tidak berhak untuk menjustis Tuhan tidak sayang kepada kita, atas Allah tidak berpihak kepada kita. Semuanya itu adalah kehendak Allah. Oleh sebab itu, pertanyaan mendasar yang timbul itu, apakah wabah corona atau COVID-19 ini azab, teguran, atau apa tadi? Ujian. Nah, tinggal lihat dari sudut pandang mana. Saya ingat dulu ketika Al-Mafullah, guru saya, Mu'alim Syafi'i Hazami, ditanya, Mu'alim,
apa bedanya antara takdir dan nasib? Tanya sama jemaah. Mualim, apa bedanya antara takdir dan nasib? Apa kata mualim? Ya sama-sama juga. Takdir sama nasib ya tidak juga. Tapi kalau dari Allah kepada kita itu takdir. Kita yang menerima, nasib kita sedikit. Jadi sama. Sama antara mud dan fidyah. Fidyah itu tebusan, mud itu takarannya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hal ini kita bisa melihat apakah wabah ini azab bagi kita, naudzubillah, atau teguran, atau tadi ujian. Nah, lihat dari sudut pandang kita. Secara umum, ketika ada seorang manusia diberikan musibah, diberikan satu ujian hidup, diberikan pahit getir kehidupan, dalam kondisi dia sedang dekat kepada Tuhan, istiqomah di dalam ibadah, maka lihat konteksnya. Iza habballahu abdan ibtalahu. Ketika Allah sayang sama seorang hamba, maka dikasih ujian. Jadi konteks orang-orang yang istiqomah, orang soleh, orang yang gemar ikhlas ibadah, dikasih ujian, dikasih musibah, maka itu adalah ujian untuk diangkat derajat. Tapi punten mohon maaf, ketika ada satu musibah apa saja, kenanya kepada orang yang jauh dari Tuhan, jauh dari Allah. Hawanya kalau ngaji malas banget, tapi dia empang 4 jam buat sambil geledek kagak itu bergeser dari tempat duduk, masih aja negir muak. Ini dekat sama Tuhan enggak, dekat sama ulama jauh, apalagi bisa berani meninggalkan hal yang prinsipil, meninggalkan kewajiban-kewajiban. Maka ketika kena musibah itu adalah azab, Yang ketiga, musibah yang sama tapi kenanya sama orang yang STMG, sholat terus maksiat jalan, sholat tapi maksiat masih jalan, dekat sama guru tapi maksiat istiqomah juga. Nah, dikasih ujian, dikasih musibah, itu teguran, disentil. Kalau nyebur jangan sampai tak, kira-kira gitu. Nah, kita sebagai pribadi tidak layak juga untuk menjudge seseorang. Wah, ini azab buat lu nih, wah ini azab nih buat ente, teguran nggak usah. Kita harus berusaha. Semuanya ini adalah ujian dari Allah agar kita diangkat derajat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Alhamdulillah, sahabat taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah mendapatkan jawaban dari narasumber kita berkenaan dengan apakah kategori ini merupakan sebuah azab, teguran, atau ujian. Mudah-mudahan kita semua dan sahabat taklim kita berada dalam kategori yang merupakan sebuah ujian, yaitu pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustaz Fatih untuk jawaban yang pertama. Sahabat taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Ustadz, dalam pandangan agama kita, agama Islam, ini fenomena yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini, Pak Ustadz. Bukan ratusan lagi, tapi sudah mencapai ratusan ribu warga rakyat yang meninggal dalam terkena virus ini. Apakah ini termasuk dalam kategori mati syahid, Pak Ustadz? Yang malah yang membuat miris kita dalam pandangan kita melihat di televisi dan media yang lainnya.
ada sebuah ketakutan di masyarakat kita. Warga yang meninggal itu ditolak Pak Ustadz untuk dikuburkan di dalam satu daerahnya. Nah, bagaimana pandangan Pak Ustadz mengenai hal ini Pak Ustadz? Ya, terima kasih Ustadz Miftah. Jadi terlebih dahulu saya ingin mencoba mengambil dari sisi yang berbeda. Yang pertama, syahid itu ada dua golongan. Syahid itu ada dua jenis. Yang pertama, syahid fid dunya wal akhirah. Orang yang mati syahidnya ini syahid dunia akhirat. Dampak hukumnya dulu. Dampak hukumnya bagi orang yang mati syahid dunia akhirat ini, maka la yusalu wa la yusalla alaihi. Tidak usah dimandikan, tidak usah disolatkan. Mandiin gak usah, sholatin gak usah, kafanin langsung pendem. Ini syahid dunia akhirat. Waman huwa, siapa dia? Orang yang seperti ini ketika orang yang jihad izzul Islam wal muslimin, mereka berperang di ma'rakatil harbi, di medan laga. Yang diperangi itu bukan teman sekampung, ini tawuran warga, sangit semua. Yang diperangin ini adalah orang-orang yang non muslim, orang-orang yang masuk kategori kafir harbi, yang benci dengan Islam, yang ingin mencoba membumi hanguskan Islam, itu disebut kafir harbi. Ya, katakan namanya Yahudi umpamanya. Kalau zaman dulu ada Romawi, Babilonia dan sebagainya. Ini jamaah sahabat alim yang dimuliakan Allah. Meninggalnya itu di tanah ladang, di tanah medan peperangan. Maka ada ulama mengatakan jangankan dimandikan, darahnya nggak boleh diusap, karena darahnya juga akan menjadi saksi nanti. Itu yang pertama, syahid di dunia wal akhirah, dunia dan akhirat dia katakan syahid. Dampak hukumnya seperti itu. Sebenarnya ada lagi yang tidak masuk kategori syahid, tapi sama seperti orang yang mati syahid ini, yaitu as-siqtu, bayi yang lahir keguguran. Ada seorang bunda keguguran. Patokan keguguran ini di dalam agama kita, ketika bayi itu lahir atau cabang bayi atau bayi itu lahir, ketika lahir dia tidak sohah, dia tidak sempat nangis, dia tidak sempat nangis berkata-kata dan sebagainya. Begitu lahir diam, nggak sempat ngomong, meninggal. Apalagi yang keguguran, jelas ya. Maka itu bayi cukup dikafankan dan dikuburkan. Gak usah dimandiin, gak usah disolatkan. Ini keluar sisi yang berbeda. Yang pertama, mati syahid dunia akhirat. Yang kedua, ada orang yang golongan mati syahidnya syahid akhirat saja. Mati syahid artinya ada golongan orang-orang tertentu ketika meninggal dunia dikelompokkan di dalam agama kita, matinya syahid tapi syahid akhirat. Dalam artian dampak hukumnya tetap si mati syahid akhirat ini ketika dia meninggal ya wajib dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Ada 6 golongan orang yang mati syahid akhirat ini. Yang pertama, orang yang mati kebakaran, orang yang mati terbakar. Yang kedua, orang yang mati tenggelam. Yang ketiga, orang yang mati ketiban reruntuhan, ketiban macam-macam. Yang keempat, orang yang meninggal itu karena sakit perut. Yang kelima, orang yang meninggal itu karena setelah melahirkan. Itu kan beda banget ya. Kalau orang-orang sana bukan orang-orang sini, ada emak habis melahirin mati, ya jadi sumber bolong. PA-nya orang kagak ngaji bukun bambu sama kobra. Jadi orang yang mati melahirkan, setelah melahirkan itu syahid akhirat. Yang keenam, orang yang mati atau meninggal dunia dalam kondisi sedang menuntut ilmu, sekalipun mati di pasar, sekalipun matinya di jalanan, sekalipun matinya di hutan, tapi ada rasa ta'alluq, pengen ngaji lagi nih Pak,
pengen ngaji lagi besok sama Ustadz, pengen ngaji lagi, ada rasa ta'alluq, ketergantungan pengen ngaji, maka syahid akhirat. 6 golongan ini tetap nanti di akhirat itu akan dikelompokkan dengan orang-orang yang mati syahid dunia akhirat tadi. Tapi dampak hukum di dunia wajib dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Selanjutnya, ketika ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang wafat dalam kondisi sababiahnya adalah COVID-19, apakah mereka termasuk golongan yang syahid? Maka kembali lagi lah, orang yang tenggelam aja mati syahid. Jelas. Yang ruang lingkupnya personal, orang yang tenggelam karena kebakaran, apalagi yang masuk kategori wabah amal balwa ini sudah merata bala bencana musibah, maka insya Allah sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita meninggal dunia dengan sababiah wabah corona ini, insya Allah syahid di akhirat. Amin. 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 Kita terima ini semua adalah satu suratan takdir dari Sang Ilahi Rabbi. Kemudian tidak kalah pentingnya sahabat taklim. Ada yang sering nanya, Ustaz, bagaimana kalau ada orang mati kebakar, tapi dibakar warga habis nyolong motor, terus syahid apa sangit? Itu jawabannya, sangit. Tapi masalahnya begini, Bang. Masalahnya tuh kita diajarkan sama agama kita, diajarkan sama Rasulullah, umirna an nahkumu bizawahir wallah yatawalla sarair. Kita ini umat Islam diajarkan oleh baginda Nabi untuk melihat semuanya, menghukumkan segala sesuatunya yang kita lihat tadi, yang kita zahir, yang batin, yang nggak jelas, yang kita nggak tahu, jangan coba-coba dikorek. Itu urusan Allah. Dalam hal ini adalah ada orang yang mati sababiahnya 6 hal ini. Udah gak usah mikirin, wah itu rampok, wah itu gablay, wah jangan. Husnuzonai, mereka husnuzonai. Kan beres urusan. Rasulullah mengajarkan uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihi. Sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah mati. Sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah wafat. Yang mati aja gak boleh diungkap keburukan, apalagi yang hidup. Kebaikan, tazkiratul mahasin, sebutkan kebaikan, karena kita juga punya ahli, kecuali kita gak punya ahli, boleh. Mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanallah, sahabat alim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu luas dan gamblang penjelasan dari narasumber kita, Ustadz Fatih. Ia menerangkan bagaimana kondisi daripada orang-orang yang meninggal pada saat terkena wabah seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah renungan buat kita semuanya. Terima kasih Pak Ustadz. Boleh di dulu Pak Ustadz. Sahabat alim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah 2 pertanyaan sudah diberikan jawaban oleh narasumber kita. Terima kasih Pak Ustadz Fatih. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan lagi. Ini memang wabah ini memang heboh Pak Ustadz ya. Seperti sekarang ini. Begini Pak Ustadz, di kalangan masyarakat kita nih memang terjadi perdebatan. Terus ya pertanyaan besar. Yang pertama berkenaan dengan sholat Jumat Pak Ustadz. Ada sumber-sumber yang mengatakan diperbolehkan tidak sholat Jumat selama ada wabah seperti ini. Yang kedua berkenaan dengan jarak shafnya ketika sholat berjamaah di luar Jumat. Di luar Jumat Pak Ustadz, di luar Jumat. Nah, salah satu
kesahan daripada sholat berjamaah itu kan merapatkan barisan Pak Ustadz ya. Nah, ini bagaimana menyikapinya Pak Ustadz dalam pelaksanaan sholat berjamaah ini? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Yang pertama Ustaz, ada dua pandangan ulama tentang dibolehkannya tidak sholat Jumat atau tidak boleh. Yang pertama, ulama yang mengatakan tidak usah sholat Jumat, mereka mengambil satu kaidah ad-darar yuzal. Kaidah usul fikihnya, madarat itu wajib dihilangkan. Yang namanya madarat, segala sesuatu yang bisa membawa ketidakbaikan secara personal dan halayak umum. Konsepnya ad-darar yuzal, yang namanya madarat harus dihilangkan. Dalam hal ini ulama yang mengatakan lebih baik tidak sholat Jumat, karena kita melihat dari karakteristik gerak daripada COVID-19 ini atau wabah corona ini dia memiliki virus, dia satu karakter virus yang kuat tahan lama. Bahkan di karpet saya pernah dengar 9 jam dia kuat. Ini belum di media tangan kita dan sebagainya. Dan dia tidak ada penyebaran dari udara. Ya. Ini yang lebih cepat untuk tertularkan. Dalam kondisi seperti ini kita melihat orang sholat Jumat berkumpul, niat kita baik, pada waktu yang kurang baik, maka hasilnya akan tidak baik. Kenapa tidak baiknya? Dikhawatirkan 1-2 orang yang terkena virus tersebut dia ikut sholat. Mindset yang sekarang ini, kalau orang paham, kalau nggak paham dia berjabat tangan. Bahkan nauzubillah dari kalau ada keinginan untuk menularkan orang lain. Ini yang kita cuma ihtiyat jaga-jaga. Ulama juga memberikan satu gambaran berdasarkan fatwa daripada sahabat Abdullah bin Abbas. Ini Ustaz Nisa. Sahabat Ibnu Abbas ini pernah didoakan khusus oleh Rasulullah. Manakala halayak kibarus sahabah pada kumpul, ada sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan sebagainya. Tiba-tiba Rasul mendoakan, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Yang ditunjuk adalah Ibnu Abbas. Ya Allah, berikanlah pemahaman agama yang baik kepada Ibnu Abbas, dan takwil masalah Al-Quran, muskilat Al-Quran, berikan pemahaman kepada Ibnu Abbas. Biasakan kalau Rasul doa di jamak sahabat, tumen-tumenan. Ini menjadi satu pesan moral Rasul. Kira-kira begini, jasadku nanti berkalang tanah, apapun masalah muskilat Al-Quran, tanya Ibnu Abbas. Masalah agama, tanya Ibnu Abbas. Jelas sampai sini? Jelas. Dan ini tidak diragukan lagi, sudah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardah, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas memanggil para muazzin. Muazzin paham ya? Muazzin itu orang yang menyerukan azan, khusus muazzin salat Jumat. Dikumpulkan, bukan cuma Bilal bin Rabah, karena perkembangan ekspansi umat Islam pada saat itu sudah mulai berkembang. Sudah sampai Syria, sudah sampai Mesir, Irak, Iran, Madinah, dan terawihnya dipanggil. Ayyuhal muazzinun, kata Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, wahai para muazzin, kalau hari Jumat datang, kemudian bertepatan kita mau sholat Jumat, hujan turun. Jelas? Hujan turun. Kalau di dalam kitab Bushrul Karim dijelaskan ya bulus taub. Jadi hujan turun itu seukuran bisa bikin lepek baju kita. Saya ulang lagi. Wahai para muazzin, kalau hari Jumat datang kita mau sholat Jumat, hujan turun. Yang seharusnya kalian katakan setelah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah hayya 'alas shalah, jangan kalian katakan hayya 'alas shalah, walakin badil, gantilah. Ganti dengan apa wahai Ibnu Abbas? Sallu fi buyutikum
Sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ini menjadi satu landasan hukum yang tidak mungkin Abdullah bin Abbas melakukan bid'ah syariah, bid'ah dolalah di dalam agama kita. Karena recommended langsung daripada Rasulullah, dididik langsung oleh Rasulullah, dan termasuk sahabat-sahabat yang masuk golongan 70 besar dijamin masuk surga. Abdullah bin Abbas mengatakan, jangan hayya ala sholat, tapi sholatlah kalian di rumah kalian karena hujan turun. Ada sahabat yang bilang, Ibnu Abbas, masa kita kalah sama air? Jangankan air, sekalipun anak panah menembus kita tetap sholat Jumat. Apa kata Abdullah bin Abbas? Aku ini lebih paham. Aku ini dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan aku tidak mau kalian sholat Jumat, tapi aku juga tidak ingin ketika kalian sholat Jumat kaki kalian dengan lumpur, badan kalian itu lepek. Tidak. Yasiru wa la tu'asiru. Ajaran Rasulullah, permudah di dalam urusan agama, jangan dipersulit. Oleh sebab itu, kata Ibnu Abbas, seandainya nanti ketika sholat Jumat atau ingin berangkat Jumat hujan turun, maka pulanglah kalian, sholat di rumah saja, ganti dengan sholat Zuhur. Baik Ibnu Abbas, ini menjadi satu gambaran. Lah kalau timbang hujan aja nggak usah sholat, ya. Itu hujan, bukan corona. Ada nggak orang habis hujanan, wah lepak, ada kan? Apalagi corona, yang fakta empirisnya itu bisa mengorbankan jiwa. Ini ulama yang pertama. Ulama yang kedua mengatakan, oh nggak bisa, tetap wajib sholat Jumat karena ini bukan ta'un. Kecuali kalau kita aja sholat Jumat nyatanya pada bergelimpangan, pada gelepakan, pada tewas kayak ikan sepat kurang air. Tahu ikan sepat kurang air? Lah kita itu sholat sehat-sehat semua. Ini juga menjadi dalil hukum karena haza laisa min maqamir rukhsah wa darurah. Ini bukan maqamir rukhsah dan darurat. Wajib tetap sholat Jumat. Nah, dari dua sudut pandang seperti ini, kita nih sebagai orang awam, mana yang harus kita ikutin? Mana harus yang kita ikuti? Kalau saya melihat dari sudut pandang guru-guru kita yang soleh mengatakan, sudahlah kita ikut aja kebijakan pemerintah. Saudara yang dimuliakan Allah, yuk kita lihat sedikit, kita bahas tafsir. Di dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah dan pemerintah di antara kalian. Yang harus kita cermati, sahabat taklim yang dimuliakan Allah, ketika taat kepada Allah ada atiullah, ketika taat kepada Rasulullah ada atiunya juga. Padahal di situ maktuf kan, cukup satu juga. Tapi ketika kepada ulul amri, atiunya tidak ada, taatnya tidak ada. Apa makna yang tersirat di balik ayat ini? Nah, di dalam tafsir katakan Ibnu Jarir At-Tabari dijelaskan di situ, tafsir Al-Maraghi dan sebagainya. Ketika lafaz ati'u diulang pada lafaz ati'ullah dan ati'ur rasul, Allah ingin memberikan tarbiyah, pesan moral kepada kita, taat kepada Allah, taat kepada Nabi, alal itlaq, wajib mutlak tanpa syarat. Karena Allah dan Nabi mustahil bohong, mustahil dusta. Tapi ketika ulil amri pemerintah, tidak ada ati'u, tidak ada ta'adilah, tapi maknanya mafhum, taati juga pemerintah, tapi ati'unya tidak diulang. Karena hurufnya huruf ataf, mengatofkan kepada kalimat yang sebelumnya. Ini artinya adalah taati pemerintah wajib, bisyartin dengan syarat selama tidak nabrak syariat. Jelas? Nah sekarang kita lihat pemerintah menyarankan agar kita jangan sholat Jumat dulu, bukan nggak boleh, jangan sholat Jumat dulu, jaga-jaga, kan ihtiyatun namanya, untuk kebaikan kita. Maka al-fakir pribadi lebih aman tidak ikut pemerintah, kecuali ada aturan pemerintah. Warga Jakarta, saban, ngerti saban nggak? Jelas ini kan? Jelas. Warga Jakarta, saban malam minggu kita dangdutan. Waduh, ini wajib sholat.
Saban malam Valentinean apa? Valentine Oh, bos. Valentine. Saban malam Valentine kita wajib mabuk. Nah, ini wajib kita tolak. Ya. Contoh helm ya. Ustaz Miftah naik motor nggak pakai helm, stopin sama polisi. Misi pak, surat-suratnya jelas, bisa lihat pak, oh lihat, SIM jelas, ya kan? SNK ada, saya tilang ya pak, kata antum, kenapa ditilang pak polisi? Karena saking nggak pakai helm. Bapak muslim, coba tunjukkan ke kantor, tunjukkan di Quran dan hadis mana dalil tentang pakai helm. Paling tahu kan? Saudara yang dimuliakan Allah, ini kan maslahat pakai naik sepeda motor pakai helm, kan maslahatnya ada buat warga. Nauzubillah, seandainya kecelakaan lebih fatal mana? Kita tabrakan pakai helm atau nggak pakai helm? Faktanya lebih aman pakai helm. Berarti itu wajib kita wajib tadi. Contoh lagi, traffic light, marka jalan merah, kuning, hijau. Apa sih mana? Merah, hijau, kuning. Betul? Ya. Nah, begitu dah ya. Kalau merah berhenti, tahu dong. Ya. Kalau hijau, Jalan. Kalau kuning, Hati-hati. Lewat jalur protokol arah istana presiden. Antum naik motor gigi 17, sempat lagi tinggi. Ada lampu merah, 12 terus. Harmoni kan, nyari batu cincinnya kan, batu ceper. Kejar sama polisi. Isi pak, bentar pak, lihat surat-surat, jelas. Ditilang, ditilang pak, kan helm pakai, surat-surat jelas. Tapi bapak tahu lampu merah, tahu pak, kenapa ditabrak? Ya saya nggak tahu dah bapak. Ini PA juga dong. Jadi taat sama aturan kalau dilihat. Adanya traffic light untuk ngatur jalan biar lancar, biar tertib. Bagus gak? Wajib kita sih. Apalagi kita untuk jaga-jaga, bukan nggak boleh. Kalau bisa jangan sholat Jumat untuk sementara. Jangan berkumpul, jangan sholat Jumat, tablik akbar, zikir-zikir, bukan nggak boleh. Jaga-jaga juga. Makanya ini semeter kan? Tahu ya kan? Jaga-jaga juga. Antum bagaimana kan? Insya Allah enggak? Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu dilema bagi masyarakat mengambil fatwa yang mana nih? Antara yang sholat Jumat atau yang tidak sholat Jumat. Maka Al-Fakir memberikan satu garis merah, kesimpulan mendasar paling tidak begini untuk zona-zona merah. Kalau Jakarta Selatan ini udah zona merah, dikhawatirkan akan berimbas ke yang lain. Maka lebih baiknya bukan kita takut sama corona, bukan, tapi kita jaga-jaga. Kita lebih baik kita sholat zuhur di rumah. Ntar kalau sudah normal kembali, maka kita wajib sholat Jumat. Saya potong lagi. Apakah tidak termasuk golongan orang-orang munafik, Ustaz? Ada pertanyaan seperti itu. 3 Jumat berturut-turut tidak melakukan sholat Jumat, maka dikatakan munafik, ditutup hatinya oleh Allah. Ini bagi orang yang sengaja, yang nggak ada uzur, bisa sholat Jumat tapi dia enggak. Kalau ini kan namanya amal balwa, udah uzur bersama, maka insya Allah nggak patut. Nah bagi zona yang non merah, zona yang masih dikatakan aman, dikatakan di gunung-gunung, di mana lah yang menurut kategorinya aman gitu, satu RW umpamanya udah di lockdown satu RW doang, maka wajiblah bagi orang tersebut untuk sholat Jumat selama ada indikasi aman. Jadi dua-duanya boleh kita ikutin, tapi ketika zona merah lebih baik kita ikhtiar, jaga-jaga. Bayangkan bagaimana kalau ternyata samping kanan kita orang yang kita lihat itu biasa-biasa, kenapa kita salaman sama dia, kita imbas. Kita punya anak, kita punya istri, siapa yang akan berkarya untuk menafkahi mereka? Oleh sebab itu
bukan tidak boleh jaga-jaga. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Fatih. Alhamdulillah sahabat taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu luasnya ilmu-ilmu, mutiara-mutiara ilmu yang diberikan oleh narasumber kita. Sehingga kita punya pegangan tersendiri, dasar hukumnya yang menjadi perdebatan di masyarakat kita tentang pelaksanaan sholat Jumat tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah ketidakraguan buat diri kita, buat sahabat-sahabat taklim semuanya. Terima kasih Ustaz Fatih. Sahabat taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah beberapa pertanyaan yang sudah kita tanyakan kepada narasumber kita terakhir yang tadi berkenaan dengan pelaksanaan sholat Jumat, yang kalau saya pribadi ya mengikuti apa yang menjadi himbauan dari pemerintah kita, pemimpin kita. Apa yang tadi beliau sampaikan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Begitu Pak Ustadz ya artinya. Pak Ustadz begini Pak Ustadz, pertanyaan kami, kita yang terakhir dalam menyikapi masalah wabah ini Pak Ustadz. Dengan kepanikan yang ada di masyarakat, bahkan dunia saat ini. Memang kalau kita berpikir ya, para sahabat taklim semuanya, kalau kita berbicara tentang sebuah kebersihan, itu konon negara Italia itu adalah merupakan kota yang terbersih, salah satu kota terbersih di negara Eropa. Kalau kita bicara corona ini katanya gitu ya, mati dalam suhu yang panas. Tapi negara Iran gitu Pak Ustadz ya, terkena juga dampaknya Pak Ustadz ya. Italia negara yang terbersih, salah satu kota terbersih, ribuan warganya yang meninggal dunia, begitu Pak Ustadz. Begitupun salah satu pangeran ya, tidak perlu saya sebutkan namanya. Ya, kita dari sumber itu beliau sangat hati-hati dengan kebersihannya, tapi terpapar juga Pak Ustadz. Nah, kalau kita berpikir lagi gitu ya, kalau kita berbicara tentang kebersihan, orang yang jorok, katakan seperti itu, tidak menjaga kebersihannya Pak Ustadz, yang di pinggir-pinggir jalan, pedagang, ataupun apa itulah, itu harusnya dia Pak Ustadz yang kena duluan Pak Ustadz ya. Akan tetapi tidak ini. Ini ternyata Allah tuh seperti ingin memberikan kepada kita sebuah nasihat Pak Ustadz. Nah, untuk kami nih Pak Ustadz ya, masyarakat muslim dan muslimat, dalam menghadapi wabah yang seperti ini, mohon pencerahannya, nasihat-nasihat agar kita menjalani hidup ini dengan adanya wabah seperti ini lebih dengan ketenangan hati. Silakan Pak Ustadz Fatih. Pemirsa jamaah taklim yang dimuliakan Allah. Takdir itu adalah segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah kepada seluruh makhluk yang bernyawa. Takdir entah berhubungan dengan rezeki, entah berhubungan dengan ajalnya, entah berhubungan dengan apa saja. Takdir. Yang harus kita pahami, takdir itu ada dua jenis. Ada yang dimaksud takdir mubrom, takdir yang sudah pasti dari zaman azalinya sudah ditentukan. Katakan 4 bulan seorang manusia di rahim sang bunda, sudah dibagikan takdir-takdir semua. Katakan si fulan, bayi ini umur 40 tahun akan meninggal dunia. Takdir dari sananya, jatah awalnya. Itu takdir mubrom 40 tahun. Kita ngomong umur ya. Maka itu nggak bakal meleset 41 atau 39. Jatah awal 40 meninggal dunia. Tapi yang harus kita pahami juga di dalam ilmu tauhid itu ada yang disebut takdir mu'allaq.
takdir yang digantungkan dengan perkara baik atau buruk. Ini yang bisa dalam konsep Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nikmat takdir. Kalau ada orang mengatakan merubah takdir, itu salah, betul. Karena takdir Allah nggak bisa dirubah. Tapi yang betul merubah nikmat takdir. Takdir uang sedikit jadi banyak, itu merubah nikmat takdir. Umur pendek jadi panjang, merubah nikmat takdir. Urusan susah jadi gampang, nikmat takdir, tenang nih. Tapi masyarakat awam mengatakan ini merubah takdir, cuma salah pengucapan itu. Kembali kita melihat dari ayat tersebut, Allah tidak akan merubah nikmat takdir seseorang hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Merubah ini bisa dua cara. Bisa dengan ikhtiar, kerjaan, your action. Bisa dengan doa. Doa ataupun pekerjaan ini seyogyanya sebagai seorang muslim tidak keluar daripada panduan daripada baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Begini saudara. Suatu saat Rasulullah sedang di satu majelis. Turunlah malaikat Jibril kepada Rasul, memberitahukan ada seorang anak muda di situ yang umurnya 15 hari lagi akan wafat. Maka Rasulullah itu menangis karena anak muda itu orang yang taat, anak yang soleh kepada orang tuanya. Akhirnya setelah majlis itu bubar, dipanggil, nak, sudahkah engkau besok ikut kepada saya, ikut saya, temani saya, apapun acaraku, apapun aku punya kesibukan, kau ikuti. Baiklah ya Rasulullah. Singkat cerita jamaah, 15 hari ke depan, hari-hari Rasulullah ditemani oleh itu anak muda. Pas ini apa arti Rasulullah ingin meminta agar anak itu menemani beliau? Karena beliau ingin hari-hari anak itu bersama dengan Rasulullah, biar berkesan. Pas hari ke-15 perpindahan tanggal azan maghrib, Rasul sholat isya, itu anak masih hidup aja. Setelah sholat isya itu anak masih hidup aja. Gak mungkin kan malaikat Israel kelupaan. Kalau mungkin, boleh kalau ente dulu. Kalau malaikat Israel gak mungkin lupa. Akhirnya Rasulullah mau nanya, mohon berita kabar, kenapa ini anak muda yang harusnya wafat dari siang, malam ini masih ada? Maka arsalallahu ilaihi malaikat. Allah mengutus satu malaikat untuk menjawab pertanyaan daripada Nabi. Intinya adalah, wahai baginda Rasul, ketahuilah, berkah selama 15 hari engkau selalu mengajak anak ini kemana saja. Di situ terkandung nilai silaturahim. Maka berkah silaturahim wahai Rasulullah, Allah baru saja mengabarkan kepada saya, ini anak muda dipanjangkan umurnya 30 tahun. Ya Allah. Takdirnya harus wafat, ngobrolnya. Tapi karena digantungkan dengan perbuatan silaturahim yang diajak oleh Rasulullah, panjang umur. Yang kedua, pernah Sayyiduna Umar bin Khattab mengutus Amr bin As radhiyallahu anhu, gubernur di Mesir pada saat itu. Ketika Sayyiduna Umar bin Khattab ingin sowan ke negeri Mesir, beberapa langkah masuk ke dalam Mesir, maka ajudan yang ada di Mesir mengatakan, wahai khalifatul mu'minin, la tadkhul ila hadzal Misr. Wahai khalifah mukmin, jangan kau masuk ke kota Mesir ini. Limaza? Kenapa? Karena di Mesir ini sedang ada wabah, bukan corona, belum ada. Masih sedang ada wabah bencana, wabah petaka. Khawatir ketika kau masuk kau akan tertular. Oh baiklah, terima kasih wahai kisana. Maka Umar bin Khattab berpaling, balik lagi ke Madinah. Beberapa langkah beliau berpaling dari Mesir, maka orang-orang Mesir bilang, ya khalifatul mu'minin, wahai orang-orang mukmin punya khalifah, wahai pemimpinnya orang-orang muslim, apakah engkau kabur daripada kehendak Allah? Apakah engkau kabur daripada ketentuan Allah? Apakah kau takut dengan takdir Allah? Apa kata Umar bin Khattab? Ini Umar bin Khattab ini kalau kata Nabi, laukan Nabi min ba'di fakana Umar. Seandainya ada Nabi setelah saya, Umar yang pantas. Allah. Apa kata Umar bin Khattab? Betul, aku berpaling dari takdir Allah yang buruk kepada yang baik. Masya Allah. Ini jawabannya. Bagi kita semua,
Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran adalah ikhtiar kita, doa kita. Ini mudah-mudahan bisa merubah nikmat takdir Allah. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali berdoa. Kita berdoa sudah, maksimal ikhtiar sudah, ikhtiar jaga-jaga sudah, masih kena juga. Allah maunya begitu, kita pasrah sama Allah. Tapi biasanya mudah-mudahan Allah tuh malu ketika ada orang berdoa, apalagi disebutkan pada akhir doa tersebut nama Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa tidak barik. mengijabah doa tersebut. Allah. Berbanyak berdoa, berbanyak istighfar, berbanyak kita munajat kepada Allah agar Allah meredam semua murkanya. Allah berikan kita rahmatnya. Ya dafi'al balad, zat yang maha menolak bahla bencana musibah. Semoga wabah corona ini akan lekas sirna dari bumi pertiwi ini, khusus seluruh alam jagat raya ini. Amin. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat alim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu indah pencerahan-pencerahan yang telah disampaikan oleh narasumber kita, Ustaz Haji Muhammad Fatul Ustaz, berkenaan dengan musibah atau wabah yang saat ini melanda seluruh dunia. Semoga itu semua menjadi sebuah renungan kita untuk menjalani kehidupan kita ini, menatap masa depan yang lebih optimis, yang lebih semangat lagi dalam menghadapi ujian ini. Terima kasih Pak Ustadz Fasih yang sudah berkenan menyampaikan mutiara-mutiara ilmu, mutiara-mutiara hikmah kepada kami semuanya. Semoga ini menjadi sebuah manfaat buat kita semuanya. Dan sahabat alim yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, insyaallah lain waktu kita akan bertemu kembali dengan narasumber kita. Semoga kita doakan beliau selalu dipanjangkan umurnya oleh Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah dakwahnya. Sahabat alim yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi wabah ini. Ustaz, terima kasih atas segala apa yang sudah Bapak berikan di tempat ini. Demikian sahabat alim yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.